Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan Ibu Zahra pada mata kuliah fikih. Pada hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang ibadah kurban. Kita sebagai seorang muslim tentunya melaksanakan ibadah kurban atau yang kita kenal dengan Idul Adha sekali dalam 1 tahun. Oke, anak-anak, di sini Ibu akan men-share materi ibadah kurban. Nah, yang pertama yaitu pengertian kurban. Menurut bahasa berasal dari kata kurba, berarti dekat. Kalau menurut syariah, kurban itu berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu, atau disebut juga dengan udhiyah. Apa sih hukum kurban itu? Ada perbedaan pendapat. Yang pertama yaitu berdasarkan Quran surat Al-Kautsar ayat 1-2 disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu. Lalu yang kedua berdasarkan Quran surat Al-Hajj ayat 34, sebagian ulama berpendapat bahwa kurban itu hukumnya wajib. Nah, lalu yang ketiga menurut Imam Malik. Menurut Imam Malik itu apabila seseorang membeli hewan dengan niat untuk berkurban, maka ia wajib menyembelihnya. Latar belakang terjadinya ibadah kurban. Di sini itu Ibu menjelaskan berdasarkan Quran surat As-Saffat ayat 102 telah terdokumentasikan secara nyata ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi itu kemudian diceritakan kepada sang anak yaitu Ismail alaihissalam, dan setelah anaknya itu mendengar cerita itu, ia langsung meminta agar sang ayah yaitu Nabi Ibrahim untuk melaksanakan sesuai mimpi itu karena diyakini bahwa benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan lagi pada Quran surat As-Saffat ayat 106-108 bahwa hari berikutnya Nabi Ismail alaihi salam dengan segala keikhlasan hati menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahandanya sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bukti ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Mimpi itu dilaksanakan. Acara penyembelihan segera dilaksanakan ketika tanpa disajari yang di tangannya itu berubah menjadi seekor domba. Kapan sih waktu dan di mana tempat penyembelihan kurban itu? Waktu penyembelihan kurban yaitu waktu yang ditetapkan untuk penyembelihan yaitu sejak selesai sholat Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah, akhir dari hari tasyrik. Lalu tempat penyembelihan kurban yaitu sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Hal ini sebagai sarana untuk syiar agama Islam. Lalu apa saja sih ketentuan hewan kurban? Hewan apa saja yang boleh untuk dikurbankan? Yaitu yang pertama, hewan yang dijadikan kurban adalah hewan ternak. Sesuai dengan Quran surat Al-Hajj ayat 34, yaitu hewan unta, hewan sapi, hewan kerbau, kambing, atau domba. Yang kedua, hewan yang tidak boleh disembelih yaitu hewan yang pincang, hewan yang sangat kurus, putus telinganya, putus ekornya, atau karena sakit. Lalu ketentuan yang ketiga, seekor kambing atau domba untuk kurban 1 orang, seekor unta, sapi atau kerbang masing-masing untuk 7 orang. Lalu yang keempat, hewan telah cukup umur. Maksudnya itu hewan yang dikurbankan semisal domba berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Lalu kambing biasanya itu yang berumur 1 tahun, unta berumur 5 tahun, lalu sapi atau kerbau itu berumur 2 tahun.
Pemanfaatan daging kurban. Apa sih manfaatnya? Ibadah kurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh keridhaannya. Lalu, sebagai ibadah sosial untuk menyantuni orang-orang yang lemah. Kemudian, daging kurban itu sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin berupa masih daging mentah. Ketentuan pembagiannya seperti apa ya, Bu? Nah, ketentuan pembagian kurban itu 1/3 untuk yang berkurban dan keluarganya, 1/3 untuk fakir miskin, dan 1/3-nya lagi untuk hadiah kepada masyarakat sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa dimanfaatkan. Sini, apabila kurban itu diniatkan sebagai nazar, maka daging itu wajib diberikan kepada fakir miskin, atau orang yang kurban tidak boleh mengambil meskipun hanya sedikit. Sunah-sunah dalam menyembelih. Yang pertama, melaksanakan sunah-sunah yang berlaku pada penyembelihan biasa, seperti membaca basmalah, membaca sholawat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuk kirinya, memotong pada pangkal leher, serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan. Yang kedua, membaca takbir. Allahu Akbar. Lalu membaca doa sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa amin ummati Muhammadin. Lalu orang yang berkurban menyembelih sendiri hewan kurbannya. Jika ia mewakilkan kepada orang lain, ia disunahkan hadir ketika penyembelihan berlangsung. Apa sih hikmah dari kurban? Kenapa kita harus melaksanakan kurban? Apa yang kita dapat dari hikmah kurban itu? Untuk orang yang berkurban, hikmahnya yaitu menambah kecintaan kepada Allah, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan rasa syukur kepada Allah, mewujudkan tolong-menolong, kasih mengasihi dan rasa solidaritas kepada sesama. Lalu hikmah untuk penerima daging kurbannya yaitu menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah semangat dalam hidupnya. Lalu hikmah kurban untuk kepentingan umum yaitu untuk memperkokoh tali persaudaraan karena ibadah kurban itu melibatkan semua lapisan masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragama baik bagi orang yang mampu maupun yang kurang mampu. Nah, setelah usai materi yang Ibu sampaikan, nah semoga dengan Ibu menyampaikan materi ibadah kurban, ini bermanfaat bagi kita semua. Dan kita sebagai umat muslim dapat lebih memahami, menghayati, dan selalu mengamalkannya. Terima kasih atas partisipan kalian. Terima kasih anak-anak. Mohon maaf bila ada kesalahan yang Ibu sengaja maupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.